Yo, what's up guys? Kembali lagi di channel ini, oke? Nah, di sini gue bakalan sharing tentang ilmu fotografi lagi. Semoga ini bermanfaat buat kalian untuk pemula fotografer. Gue juga pemula ya di sini, jadi kita saling belajar aja. Jadi kalau misalkan ada salah, kalian bisa koreksi di kolom komentar, oke? Kolom komentar, ingat kolom komentar ya, kolom komentar. Karena gue juga sama-sama belajar di sini. Nah, jadi di video kali ini gue bakalan jelasin jenis-jenis fotografi, oke? Jenis-jenisnya, bukan tekniknya, tapi jenis-jenisnya. Mungkin mencakup teknik-tekniknya juga ya. Nah, jadi yang pertama gue bakalan jelasin tentang panning shoot. Nah, panning shoot itu kalian memfoto suatu objeknya itu tapi yang bergerak. Contoh, misalkan kita ambil objek kendaraan, motor atau mobil, itu kalian bisa semua dibuat panning, atau pesepeda pun bisa, oke? Nah, tapi kita juga harus melihat situasi si kendaraan tersebut. Misalkan kendaraan tersebut itu melajunya kisaran 40-60 km per jam. Nah, kita juga harus melihat settingan kamera kita. Settingan kamera kita itu misalkan si kendaraan tersebut kecepatannya 40-60 km per jam. Settingan kameranya shutter speednya itu 1/60 sampai 1/80. Mungkin kalian punya ide yang lebih untuk menghasilkan panning di kecepatan tersebut. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Ini mah sepengetahuan gue ya. Jadi ya segitu. Oke, shutter speednya diatur 1/60 sampai 1/80. Misalkan di sirkuit, itu kan kalau di sirkuit itu kendaraan tuh pasti otomatis melajunya kencang ya guys. Jadi misalkan 100 mungkin, bahkan sampai 150 km per jam. Nah, itu atur kameranya itu di angka 1/300, mungkin 1/350 itu bisa. Karena mungkin saking cepatnya si kendaraan, si objek tersebut. Nah, itu settingan shutter speed juga harus kencang ya guys, harus gede. Jadi panning shoot itu, jadi misalkan kita mengarahkan objeknya itu nggak akan gimana ya, bakalan fokus si objeknya, tapi latarnya blurnya itu kayak kita memfotonya itu begini nih. Nah, jadi kan si latarnya itu kelihatan kayak ketiup angin atau kebawa angin gitu kan. Nah, begitulah panning. Oke. Yang kedua ada long shoot. Oke, long shoot. Long shoot itu misalkan gue punya model nih, atau gue jadi model. Gue berdiri tegap di sini. Berdiri tegap. Nah, si fotografer ada depan kita. Nah, depan kita itu fotografer. Tapi si fotografer itu harus bisa ngambil objek gue, semua objek gue dari atas kepala sampai ujung kaki itu harus semua kelihatan, karena namanya juga long shoot, oke? Itu semua harus kelihatan, nggak ada objek yang terpotong. Nah, jadi long shoot itu dari jarak jauh, objeknya harus kelihatan semua, nggak ada yang terpotong. Kalau yang terpotong itu namanya bukan long shoot ya, bukan long shoot namanya, tapi ada medium shoot mungkin ya, kalau nggak salah itu. Setelah gue baca tadi, kalau nggak salah ada medium shoot. Nah, ini long shoot, jadi semua harus ke bawah si objek dari atas kepala sampai ujung kaki. Misalkan objeknya manusia atau model, nah itu long shoot itu harus segitu semua ke bawah. Yang ketiga ada street photography. Street photography itu biasanya fotografer ngambil objeknya itu jalanan atau perkotaan misalkan. Nah, perkotaan tuh, jadi kita harus pintar-pintar lah gimana ngambilnya supaya si gambar tersebut itu bagus dan enak dilihat. Misalkan kita udah foto nih di suatu tempat, dan tempatnya itu misalkan tempat yang populer lah di daerah itu, misalkan kita udah nih dapat fotonya. Nah, kita edit lagi warnanya. Nah, di editan warna itu jangan terlalu warnanya itu jangan terlalu mencolok, tapi harus gimana ya, bukan harus sih sebenarnya, kita original aja lah, bukan original. Jadi
gambar tersebut kayak asli di foto dan di dunia nyatanya, tapi walaupun diedit kita nggak menghilangkan unsur aslinya gitu. Ngerti kan maksud gue? Nah jadi begitu. Jadi ya begitulah, kita ngambil foto di perkotaan misalkan atau di tempat wisata apa gitu kan, ya bisa jadi. Yang keberapa ini? 1, 2, 3, yang keempat ada backlight shoot. Backlight shoot itu adalah foto yang membelakangi latar cahaya. Misalkan cahaya depan kita ngarahin kameranya ke arah cahaya, nah itu kan otomatis bakalan backlight itu namanya. Jadi backlight itu ya begitu, misalkan gue jadi model nih, gue juga berdiri lagi, gue depan tuh ada jendela gede nih segede gini, misalnya ada jendela, gue berdiri dan gue itu ngarah ke si cahaya tersebut, fotografer ada di belakang gue, moto gue dari belakang. Nah itu kan otomatis kita ngelawan arah si cahaya tersebut, nah itu fotonya bakalan backlight gitu. Nggak banyak sih ya orang yang mau ngambil foto backlight, karena kalau menurut gue pribadi ya, denger ya, jangan salah paham, ini menurut gue pribadi kalau backlight itu kurang sih, gue kurang suka. Soalnya yang mau dilihat itu apa gitu kan, soalnya bakalan gelap itu gambar tuh. Nah yang kelima ada fashion shoot. Misalkan gue punya branded nih atau produk baru, misalkan jaket atau topi ke jam tangan, baju, itu bisa nih. Nah gue juga punya model, si model tuh pakai baju produk gue yang baru yang mau dipromosiin. Nah yang difoto itu otomatis misalkan setengah badan, karena yang mau diprodukin ini baju nih atau hoodie misalkan. Nah segitu. Nah kalau udah gitu yang difoto kan otomatis yang diperjelas ini nih sama tag produk gue misalkan. Yang difoto itu yang difokusin itu, bukan kita ngambil background yang bagus. Tapi untuk fashion shoot itu kalian bisa di studio kan itu otomatis putih, kalau bisa juga sih diganti backgroundnya gitu kan, tapi itu nggak terlalu penting. Yang penting itu misalkan kita punya produk baru dan kita masukin ke fashion shoot itu bakalan ngambil si produk kita aja. Kadang ada yang segini dan segini gitu kan, jadi yang diambil produk kita doang. Kadang juga ada yang semuanya kan, seperti long shoot gitu ada, tapi kita nggak menghilangkan unsur ciri khas dari branding tersebut. Oke. Nah kayaknya videonya segini aja dulu, maafin kalau gue masih banyak salah, jadi kalian bisa koreksi di kolom komentar. Jangan lupa klik tombol like, share, comment, subscribe. See you next video guys, bye bye.